Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sabit diperintahkan untuk menikah gara-gara memakan setengah buah dari apel. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika teman-teman klik dulu tanda subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita mulai. Seorang lelaki yang soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggir kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar dari pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah merona itu terletak di tanah membuat air liur Sabit terlihat. Apalagi di hari yang panas itu, di tengah kehausan sedang melanda. Maka tanpa berpikir panjang, diambillah sebuah buah apel tersebut, kemudian dimakan dengan lezat. Akan tetapi, baru setengah dia memakan, kemudian teringat bahwa buah itu adalah buah bukan miliknya, walaupun sudah jatuh ke tanah. Dan dia belum mendapat izin dari sang pemilik buah apel tersebut. Maka Sabit pun segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu, yang bertujuan hendak menemui pemiliknya, untuk tujuan meminta dihalalkan buah yang telah terlanjur ia makan separuh. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki, maka langsung saja dia berkata, "Maaf Pak, aku sudah memakan setengah dari buah apel ini. Apakah aku bisa mendapat izin halal atas buah yang kumakan ini?" Kemudian orang itu yang ditanya menjawab, "Mohon maaf, aku bukan pemilik kebun ini. Aku adalah orang yang hanya ditugasi untuk mengelola kebun ini." Dengan nada menyesal, Sabit kemudian bertanya kembali, "Lalu di mana pemilik dari kebun ini?" Kemudian orang itu menjawab, "Aku akan menemuinya dan minta kepadanya untuk dihalalkan buah yang telah engkau makan, tetapi engkau harus ikut bersamaku. Atau kau pergi saja sendiri ke tempatnya, nanti akan ku beri petunjuk untukmu." Pengurus kebun itu kemudian memberitahukan, "Jika engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Sabit pun memutuskan untuk pergi sendiri menemui orang tersebut. Sabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya kepada orang tua itu, "Aku akan tetap pergi walaupun jauh untuk menemuinya, meskipun rumahnya sangat jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku, karena itu aku harus meminta izin kepada pemiliknya." Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kepada kita melalui sabdanya, "Siapa yang tubuhnya tumbuh dari makanan yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan bagi api neraka." Kemudian Sabit pergi menuju ke rumah pemilik kebun itu. Dan Sabit di sana langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam, "Assalamualaikum," dengan sopannya. Kemudian Sabit mengeluarkan kata-kata, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apel di kebun Tuan yang jatuh keluar. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan tersebut?" Lelaki tua itu yang ada di hadapan Sabit mengamati dengan cermat keadaan Sabit. Lalu dia tiba-tiba mengatakan, "Tidak bisa. Aku tidak boleh menghalalkannya, kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu, karena takut ia tidak mampu memenuhinya. Maka segera saja Sabit bertanya, "Apa syarat itu?" Orang itu kemudian menjawab, "Engkau harus menikahi putriku." Betapa kagetnya Sabit dan betapa perasaan yang tak karuan di dalam diri Sabit. Tetapi karena keteguhan imannya dan ketakutannya kepada Allah dan Rasulnya, maka Sabit pun menjawab. Tetapi sebelum menjawab, Sabit tidak habis pikir. Apa maksud lelaki itu? Mengapa? Hanya karena aku memakan setengah dari buah, aku harus mengawini putrinya. Tetapi pemilik kebun itu tidak memperdulikan apapun raut wajah dan juga tingkah laku Sabit. Sabit kemudian berkata kepada tukang kebun itu, "Apakah hanya karena aku memakan setengah dari buah apel ini, aku harus menikahi putri Anda?" "Ya, hanya itu jalan satu-satunya." Kemudian Sabit pun menyetujuinya. "Sebelum pernikahan itu dimulai, engkau harus tahu, wahai pemuda, kekurangan putriku itu. Putriku adalah orang yang buta, dia adalah orang yang bisu dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh.
Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun itu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia nikahi sebagai istri hanya karena kesalahan Sabit yaitu makan setengah dari buah apel itu. Tetapi demi mendapatkan halal dan demi mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya, Sabit pun mengiyakan dan siap menghadapi resiko ke depan. Kemudian pemilik kebun itu mengatakan lagi, selain syarat itu, aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah engkau makan. Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku akan menerima pinangan dan perkawinannya. Aku telah bertekad dan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap ridho Allah. Mudah-mudahan Allah memberiku jalan dan petunjuk. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, kemudian Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, Sabit pun berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya itu seorang yang tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah berada di sekeliling rumah dan mampu untuk menjawab salam dari Sabit? Berkatalah Sabit, Assalamualaikum. Kemudian tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi menjadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sabit masuk untuk menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita yang tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu dan tidak tuli. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangannya dengan mesra pula. Kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, wahai istriku, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa ayahmu berbohong? Wanita itu kemudian berkata, ayahku tidak berbohong, ayahku seorang yang benar. Karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah, aku membutakan diriku untuk melihat hal-hal yang maksiat. Sabit bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Mengapa? Wanita itu menjawab, ayahku benar. Karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang-orang yang tidak berada di jalan Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Tanya istrinya. Sabit yang kini sah menjadi suaminya, Sabit mengangguk perlahan dan mengiyakan perkataan itu. Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang akan menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala. Begitu pula setelah aku menjadi istrimu, maka aku akan pergi hanya dengan perintahmu. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleh dan wanita yang melihara dirinya. Dengan bangga ia berkata kepada istrinya. Dia juga menceritakan kebaikan-kebaikan istrinya. Ketika aku lihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Sungguh cantik bak bidadari. Sabit dan istrinya yang sholihah dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Tak lama kemudian mereka dikaruniakan seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Demikianlah kisah soleh dari Sabit yang dapat kita jadikan hikmah pelajaran di dalamnya. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.